Waalaikumsalam. Wah, senang sekali kamu bisa datang hari ini. Yuk silakan masuk. Apa kabar? Pasti dikit canggung ya pertama kali datang ke sini. Tenang aja, kita ngobrolnya santai aja kok. Baik sih Bu, tapi agak sedikit gugup aja. Tidak apa-apa, itu wajar kok. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nurin. Bisakah kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa Bu, perkenalkan nama saya Gina. Baik Gina, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat keputusan tentang sesi konseling yang akan kita lakukan pada hari ini? Biasanya satu sesi berlangsung sekitar 30-45 menit. Bagaimana, apakah kamu nyaman dengan itu? Iya Bu, sepertinya 45 menit cukup. Bagus Gin, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan di ruang konseling ini. Ruangan ini adalah ruang yang aman bagi kamu untuk berbicara. Tujuan saya di sini adalah membantu kamu mencari solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, kecuali jika ada hal yang mengganggu keselamatanmu atau orang lain. Tetapi sebelum itu, saya pasti akan membicarakan terlebih dahulu kepada kamu. Siap Bu, saya mengerti. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kamu harapkan dari pertemuan yang akan kita lakukan pada hari ini? Saya ingin bisa berbicara tentang apa yang saya rasakan Bu. Karena belakangan ini rasanya kepala saya penuh dan saya nggak tahu harus bercerita kepada siapa. Kamu sudah mengambil langkah yang tepat, Gin. Kita bicarakan secara perlahan saja ya. Baik Bu. Bolehkah Ibu tahu apa yang membuatmu ingin datang ke sini dan berbicara di sini pada hari ini, Gin? Jadi begini Bu, saya habis putus dengan pacar saya Bu. Kami sudah memiliki hubungan selama 2 tahun. Tetapi ternyata 6 bulan ke belakang ini dia itu berselingkuh Bu. Rasanya dunia saya runtuh Bu. Wah, Ibu turut sedih Gin mendengarnya. 2 tahun itu pasti bukan waktu yang sebentar ya. Kamu pasti menaruh banyak harapan di hubunganmu itu. Iya Bu, saya sangat tidak menyangka dia selalu bilang kalau saya satu-satunya. Tapi kenyataannya dia malah bersama orang lain di belakang saya selama berbulan-bulan. Pasti berat sekali ya, Gin. Banget Bu, saya merasa dibohongi. Saya menangis setiap malam. Sampai kalau saya lagi kumpul sama teman pun, pikiran saya tetap mengarah ke dia Bu. Itu wajar sekali, Gin. Kamu kehilangan orang yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupmu. Kalau kamu siap, kita bisa coba pahami lebih dalam ya. Iya Bu, saya siap. Sebelum kita lanjut lebih jauh, bolehkah Ibu tahu apa yang sebenarnya kamu harapkan bisa berubah dari situasi ini, Gin? Saya ingin bisa lepas dari bayang-bayangnya Bu. Saya ingin bisa bangun pagi tanpa ada rasa sedih yang sama di setiap paginya. Jadi kamu ingin bisa move on dan menjalani hari-hari kamu dengan lebih ringan ya, Gin? Iya Bu, setiap hari rasanya sangat berat karena pikiran saya masih tertuju pada dia. Kalau kamu bayangkan dirimu yang sudah pulih, seperti apa gambaran diri kamu, Gin? Mungkin saya bisa kembali menjalani hari dengan lebih ceria Bu, fokus belajar dan gak mikirin dia terus Bu. Selain itu, apalagi yang kamu harapkan bisa terjadi dalam hidupmu, Gin? Saya ingin menemukan kebahagiaan saya sendiri Bu, jadi tanpa harus bergantung kepada orang lain. Apakah selama ini kamu merasa seperti kehilangan bagian dari dirimu saat tidak bersama dia? Iya Bu, rasanya seperti ada yang hilang. Sepertinya kamu sedang mencari cara untuk merasa utuh dan bahagia dari dalam diri kamu sendiri ya, supaya nggak terus-menerus merasa butuh orang lain ya, Gin. Iya Bu, saya juga ingin lebih percaya diri. Apakah saat ini rasa percaya dirimu sedang menurun? Iya Bu, saya jadi sering membandingkan saya dengan cewek-cewek yang dia follow. Kalau kamu bisa berhenti dari kebiasaan membandingkan diri kamu, apa yang kamu bayangkan akan berubah, Gin? Mungkin saya bisa lebih damai dan fokus kepada diri saya sendiri Bu, tanpa merasa terbebani oleh perbandingan itu. Itu langkah yang sangat baik, Gina. Jadi kalau kamu berhenti membandingkan diri, kamu bisa mulai menghargai diri sendiri ya. Iya Bu, saya ingin bisa bilang kepada diri saya sendiri kalau saya cukup dan saya berharga. Itu luar biasa, Gina. Kepercayaan diri itu berkembang seiring berjalannya waktu, terutama ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Saya senang kamu sudah berada di jalur yang tepat. Sekarang coba kamu ceritakan, biasanya apa yang kamu lakukan ketika perasaan sedih itu datang, Gin? Biasanya saya langsung buka Instagram dia, saya lihat story-nya, terus lihat siapa aja yang dia tag, dia follow, atau dia like Bu. Berarti kamu masih sering memantau aktivitas dia ya? Meskipun secara online,
Biasanya seberapa sering kamu melakukan itu, Gin? Iya Bu, hampir setiap hari, kadang 2 sampai 3 kali sehari Bu. Kalau sedang stalking, biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Bisa 30 sampai 1 jam gitu Bu. Selain stalking, apakah ada hal lain yang kamu lakukan? Saya juga sering dengerin lagu galau-galau gitu Bu. Setelahnya saya pasti akan nangis-nangis. Apakah kamu merasa lebih lega setelah menangis, Gin? Sebenarnya enggak sih Bu, kayak malah makin nyesek gitu. Kamu pernah coba menyatakan perasaan kamu dengan cara lain? Saya pernah nulis di note handphone, tapi tetap aja nangis Bu. Apakah kamu sadar, Gin, bahwa kegiatan-kegiatan itu lebih banyak memperkuat rasa sedih kamu? Iya Bu, tapi saya kayak nggak bisa berhenti gitu dari kebiasaan itu. Menurutmu, kenapa ya kamu merasa ingin terus-menerus melakukannya, padahal itu menyakitkan bagi kamu, Gin? Mungkin karena saya berharap dia juga merasa sedih dan masih ingin menjalin hubungan seperti dulu Bu. Jadi masih ada bagian dari diri kamu yang belum rela ya, Gin? Iya Bu. Adakah aktivitas penting yang sering tertunda karena kamu larut dalam kebiasaan ini? Iya, saya jadi suka nggak ngerjain tugas dan lebih banyak rebahan. Ibu senang kamu bisa jujur dan menyadari kebiasaan ini, Gin. Kalau kita coba pahami dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi, menurutmu apakah kebiasaan ketika kamu merasa sedih seperti stalking Instagram, kemudian mendengarkan lagu galau, dan membandingkan diri kamu sendiri membantu kamu lebih dekat dengan keinginanmu untuk move on dan mencintai dirimu sendiri? Kayaknya malah makin jauh ya Bu. Betul, Gin. Wajar sekali kalau kamu mencari pelarian seperti itu karena siapapun pasti ingin merasa lebih baik. Tapi justru kadang cara-cara itu bisa memperbesar luka yang sedang kamu coba sembuhkan, Gin. Saya baru sadar sekarang Bu. Coba kamu bayangkan, kalau kebiasaan ini terus berlangsung selama beberapa bulan ke depan, kira-kira bagaimana dampaknya pada perasaanmu dan juga pada harapanmu untuk sembuh dari rasa sakit ini? Saya takut malah makin terpuruk dan susah sembuh Bu. Itu kekhawatiran yang masuk akal, Gin. Sekarang kamu sadar bahwa ini bukan sekedar tentang perasaan, tetapi juga tentang masa depan kamu ya. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai pola perilakumu selama ini? Saya mulai menyadari bahwa pola perilaku saya berbanding terbalik dengan keinginan yang saya inginkan Bu. Sejujurnya saya bingung sih Bu, bagaimana caranya untuk mengubah kebiasaan saya ini. Saya mengerti, Gina. Menyadari bahwa apa yang selama ini kamu lakukan belum membantu seperti apa yang kamu harapkan bukanlah hal yang mudah. Tapi justru kesadaran ini adalah langkah pertama yang sangat penting menuju perubahan. Kamu gak sendiri, Gin. Banyak orang di luar sana juga pasti pernah merasakan hal yang sama. Saya ingin berubah Bu, tapi takut nggak bisa bertahan dengan baik. Gina, rasa takut itu sangat wajar, apalagi ketika kamu sedang mencoba sesuatu yang baru dan penting bagi dirimu. Kamu tidak sendirian. Kita bisa mulai dari langkah kecil yang bisa kamu jalani secara perlahan. Saya akan ada untuk membantumu di setiap prosesnya, dan kita bisa menyusun rencananya bersama-sama. Oke, sekarang kira-kira langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan dalam 2 hari ke depan atau 1 minggu ke depan untuk mulai mendekati perasaan tenang yang kamu inginkan selama ini, Gin? Saya mau coba stop untuk buka Instagram dia Bu, setidaknya selama 2 hari ke depan. Itu keputusan yang berani, Gina. Langkah pertama yang penting. Kamu ingin langsung berhenti sama sekali atau lebih nyaman kalau kamu membatasi diri terlebih dahulu? Misalnya, hanya sekali dalam sehari. Kalau bisa sih langsung berhenti Bu. Itu komitmen yang sangat bagus. Namun, apakah menurutmu itu realistis, Gin? Kadang-kadang kita bisa merasa sangat tergoda untuk kembali melakukan kebiasaan yang lama. Apakah kamu merasa cukup siap untuk itu, atau kita bisa mencari kok pendekatan bertahap yang lebih mudah bagi kamu? Saya rasa saya siap Bu, walaupun emang agak takut sih kalau tiba-tiba saya nggak buka sama sekali, tapi saya ingin mencobanya Bu. Penting untuk memberi ruang pada dirimu sendiri, Gin, agar kita bisa belajar dan juga tumbuh. Kalau tiba-tiba merasa kesulitan, jangan ragu ya untuk memberitahu saya. Kita bisa mengevaluasi dan menyesuaikan langkahnya kembali. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan kalau dorongan untuk membuka Instagram itu datang, Gin? Mungkin saya bisa mulai main gitar Bu,
karena dulu saya suka banget main gitar, tapi pas pacaran saya jadi jarang. Itu pilihan yang sangat bagus, Gina. Bermain gitar bisa jadi cara yang sangat baik untuk menenangkan pikiran dan kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Ini juga bisa menjadi kegiatan yang produktif dan membantu kamu merasa lebih baik. Jadi kita sepakat ya, selama 2 hari ke depan, kamu akan mencoba untuk tidak membuka akun Instagramnya dan juga kamu akan meluangkan waktu untuk bermain gitar sebagai pengalihan. Iya Ibu, saya coba. Bagus Gina, saya sangat bangga dengan langkah yang kamu ambil pada hari ini. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kamu juga hebat sudah memulainya. Ingat, saya ada di sini untuk mendampingimu dalam proses ini. Nanti di sesi berikutnya kita akan evaluasi bersama-sama ya apa yang sekiranya terasa lebih baik dari diri kamu dan apa yang masih perlu diperbaiki. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa sedikit lebih baik. Sama-sama Gin, kamu sudah sangat hebat karena berani untuk memulai langkah ini. Saya yakin kamu pasti bisa. Baik Ibu, terima kasih.